Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya masih mengenai uji signifikansi data penelitian, sekaligus untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah probabilistik dan statistik. Langsung aja kita mulai. Oke, baiklah, pada video kali ini kita akan menganalisa suatu kasus yaitu pada skripsi. Nah, di sini saya ambil skripsi dari internet dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran IPA di Min 9 Bandar Lampung. Pada halaman 79, di sini ada tabel data nilai pretest dan posttest kelas eksperimen. Nah, di sini ada 25 data. Kita akan proses pada Microsoft Excel untuk melakukan uji signifikansi data penelitian. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel. Oke, kita sudah masuk pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita lakukan dulu uji Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini saya sudah menyalinkan data pretest atau data X-nya. Ada 25 data. Langkah yang pertama adalah kita perlu mengurutkan data-data ini mulai dari yang terkecil hingga terbesar dengan cara kita blok datanya. Kita pilih menu data, kemudian kita pilih yang A to Z. Kemudian kita pilih continue with current selection dan klik sort. Nah, kebetulan di sini datanya sudah saya urutkan. Kemudian kita lanjut pada rata-rata dengan rumus sama dengan average, buka kurung atau dengan menekan tab. Kemudian kita sorot datanya, tutup kurung lalu enter. Lanjut ke standar deviasi dengan rumus sama dengan STDEV, buka kurung, sorot datanya, tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk F kumulatif kita urutkan 1, 2, blok, kemudian kita tarik sampai ke bawah. Nah, sehingga F kumulatif ini terurut dari angka 1, urutan pertama sampai dengan 25, sesuai dengan banyaknya data. Kemudian lanjut untuk Fs. Fs adalah peluang munculnya data pertama terhadap data yang terakhir. Maka rumusnya sama dengan Fkum pada data pertama kita bagi dengan Fkum pada data terakhir. Karena berada pada sel yang sama, kita ikat dengan dolar dengan menekan tombol F4. Enter. Dan kita tarik sampai ke bawah. Kemudian lanjut untuk Zi sama dengan buka kurung peratas X pada data pertama dikurang dengan rata-rata, kemudian kita absolutkan atau kita ikat dengan dolar, menekan tombol F4 karena berada pada sel yang sama. Tutup kurung, kemudian kita bagi dengan standar deviasi, kita ikat juga dengan dolar. Enter. Kita tarik sampai ke bawah. Kemudian lanjut untuk FTZI sama dengan norm SBIS. Kita ambil data ZI yang pertama, yang ini tadi, kita tutup kurung lalu enter. Tarik sampai ke bawah. Nah, selanjutnya masuk ke selisih dari Fs dikurang Ft. Sama dengan, karena di sini harga mutlak, maka kita gunakan rumus ABS atau absolute Fs dikurang Ft. Tutup kurung lalu enter. Kita tarik sampai ke bawah. Oke, kalau sudah kita lanjut pada dihitung. Dihitung rumusnya sama dengan max, buka kurung, sorot datanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita lanjut pada tabel. Karena data kita ada 25, maka kita akan membebaskan satu data. Yang kita lihat adalah data yang ke-24. Oke, di sini kita lihat pada tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Data kita ada 25, kita bebaskan 1 jadi 24, maka yang kita ambil data ke-24 yaitu pada kolom alfa 0,05 yaitu 0,269. Kita salinkan 0,269.
Nah, selanjutnya di sini ada dua hipotesis, H0 jika data berdistribusi normal, H1 jika data tidak berdistribusi normal. Kita buatkan dulu pada kesimpulan hasil D hitungnya tadi 0,1534346, kemudian K tabelnya 0,269. Nah, dapat kita lihat di sini nilai D hitungnya itu lebih kecil daripada K tabel, sehingga daerah keputusan yang kita peroleh itu adalah data berdistribusi normal. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya H0 kita terima, H1 ditolak. Nah, itu dia cara menggunakan Microsoft Excel, kemudian kita lakukan cara yang otomatis menggunakan SPSS. Oke, ini dia tampilan awal pada SPSS. Kita pilih variable view, kemudian kita isikan namanya pretest sesuai dengan soal, kemudian tipenya numerik, pilih yang titik 3, kita ganti width-nya jadi 2, decimal place-nya jadi 0. Kemudian untuk labelnya kita samain saja dengan name, pretest, values-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita ganti jadi scale. Selanjutnya untuk yang kedua, post test, tipenya numerik, kita ganti width-nya jadi 2, decimal place-nya jadi 0. Labelnya kita samain, post test, missing-nya non, values-nya non, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya scale. Nah, kalau sudah kita pilih data view, nah di sini sudah dibuat dua kolom, pretest dan post test. Kemudian kita ambil data X atau data pretestnya. Kita sorot, kemudian kita copy, kita paste pada SPSS. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih one sample KS. Nah, di sini test variablisnya kita masukkan yang pretest, karena di sini kita baru memasukkan data pretest X-nya. Oke, hasilnya adalah positifnya 153. Kita bandingkan dengan hasil yang kita cari pada Excel. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Hasil positifnya 153. Nah, sesuai dengan yang kita cari pada Microsoft Excel. Nah, di sini juga ada min 63,20 sama, kemudian ada standar deviasinya juga 8,926. Nah, di sini untuk negatif adalah distribusi yang paling maksimal. Di sini juga dikatakan deliver significant correction. Nah, jadi kita sudah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test pada data X. Selanjutnya, untuk data Y kita lakukan langsung pada SPSS agar lebih cepat. Kita kopikan dulu data Y-nya, kemudian kita paste pada SPSS. Oke, sudah. Selanjutnya kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Tadi pretest sudah, kita keluarkan dulu, kemudian kita masukkan yang post test. Klik OK. Nah, kita dapatlah hasil dari positif pada post testnya yaitu 113. Oke, kita sudah melakukan uji KS data X dan juga data Y. Selanjutnya kita masuk pada uji signifikansi data penelitian. Nah, di sini sudah disalinkan data X dan juga data Y. Sebelumnya kita urutkan dulu dengan cara kita blok kedua data. Kemudian kita pilih menu data, kita pilih yang sort. Kemudian di sini kita tidak perlu menceklistkan My Data Has Header karena kita tidak mengurutkan dari headernya. Kemudian di sini sort by-nya kita pilih kolom B. Sort on cell values, order small to large. Jadi terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ketika kita mengurutkan data X, maka data Y juga ikut. Kita klik OK. Nah, kebetulan di sini datanya juga sudah saya urutkan.
Oke, lanjut kita masuk pada rumus D, yaitu Y dikurang X sama dengan Y dikurang X. Enter. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Lanjut untuk rata-rata MD sama dengan average, buka kurung, sorot datanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya masuk ke XD dengan rumus D dikurang MD. D dikurang MD. Nah, karena di sini datanya berada pada sel yang sama, kita absolutkan dengan menekan tombol F4. Enter. Kita tarik sampai ke bawah. Kemudian lanjut untuk jumlah sama dengan sum, buka kurung, sorot datanya, tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita kopikan saja ke samping karena rumusnya sama. Selanjutnya XD kuadrat sama dengan XD pangkat 2. Dan kita tarik sampai ke bawah. Nah, di sini jumlahnya juga sudah berubah. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk T hitung. Sama dengan rumusnya MD dibagi dengan akar pada Microsoft Excel yaitu SQRT, kemudian sigma X kuadrat D, ini yang hasil penjumlahannya, kemudian dibagi dengan jumlah N adalah jumlah sampel yaitu 25, kemudian dikali N dikurang 1, 25 dikurang 1, ini kita kurung, enter. Nah, kita dapat T hitung. Lanjut untuk T tabel, kita gunakan T tabel untuk uji signifikansi data penelitian. Nah, ini dia T tabelnya. Kita punya 25 data, kita bebaskan satu, maka yang kita lihat adalah yang ke-24 yaitu 2,06390. Kita kopikan saja, kita paste pada Excel. 2,06390. Nah, di sini kita lihat hipotesisnya H0 jika tidak ada perbedaan rata-rata skor, H1 jika terdapat perbedaan rata-rata skor. Nah, dapat kita lihat di sini T hitungnya itu adalah 8,41 sekian, sedangkan T tabelnya 2,06. Maka dapat kita lihat juga bahwasanya T hitung ini lebih besar daripada T tabel. Sehingga kriteria yang kita terima adalah terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Maka yang dapat kita simpulkan adalah tolak H0 dan terima H1. Nah, pada Microsoft Excel ini kita dapat mencari uji signifikansi data penelitian dengan cepat, yaitu dengan cara kita pilih menu data, kita pilih data analisis, kemudian kita pilih yang pair to sample formats. Oke. Nah, di sini ada dua variabel 1, variabel 2. Untuk variabel 1 kita pilih yang data pretest atau data X-nya. Sorot datanya. Kemudian untuk variabel 2 kita sorot data post-test. Nah, di sini kita pilih yang new worksheet play. Kita buat di sini nama sheet barunya signifikansi. Oke. Nah, ini dia hasil dari data analisis pada Microsoft Excel. Kita coba kopikan, kita sanding dengan hasil pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita peroleh T-startnya adalah min 8,4142200033. Nah, sesuai dengan yang kita peroleh sebelumnya. Akan tetapi pada data analisis ini kita peroleh adalah min. Selanjutnya ada T critical to tell. Kita dapatkan 2,0638 sekian sesuai dengan T tabel yang kita peroleh sebelumnya. Nah, ini kita lakukan pada Microsoft Excel, kita coba pada SPSS. Oke, di sini kita sudah masuk pada SPSS lagi. Caranya adalah kita pilih Analyze, kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih yang Per Sample T-Test.
Nah, di sini ada dua variabel. Variabel 1 kita masukkan yang pretest, variabel 2 kita masukkan yang posttest. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita peroleh hasil dari persampel t-testnya, yaitu T-nya min 8,414. Signifikansinya kecil dari 0,01. Kita coba sanding dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya. Nah, hasilnya sama ya, T min 8,414. Oke, jadi di sini saya sudah menyalinkan hasil output pada Word. Nah, di sini sudah ada uji distribusi nilai X, uji distribusi nilai Y, dan yang terakhir, uji signifikansi. Kita dapat tadi T-nya adalah min 8,414, signifikansinya adalah 000, sehingga dapat kita simpulkan hasil pembandingan pasangan nilai pretest dan posttest mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. Maka ditariklah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest serta data posttestnya. Nah, pada Excel itu bahasanya adalah tolak H0 dan terima H1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.